Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Wah, ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, saya teman-teman mau sedikit bercerita bahwa awalnya saya mengajar di sini nih, ini ruangan, yo ruangan tamu, yo ruangan keluarga, yo ruangan belajar, yo ruang makan, wes. Ini ruang serbaguna saya beserta keluarga kami di sini tadinya. Nah, sekarang karena anak saya yang TK itu sudah masuk sekolah juga dan online, maka saya terbagi menjadi dua ruang, terbagi menjadi tiga karena anak saya dua ini teman-teman di rumah. Sekarang anak saya di luar. Nah, kalau belajar di sini, nih di sini luar. Nah, terus anak saya yang TK sekarang belajarnya di tempat saya waktu ngajar dulu di sini. Nah, ini pakai meja belajar kayak gini. Nah, ngintip sedikit nih meja belajarnya. Wow. Terus saya sendiri akhirnya saya di kamar nih teman-teman di rumah. Nih kepala sekolah saya di rumah makan pisang. Jangan salah loh, yang makan pisang tidak cuma itu, tapi ini juga makan pisang ya Bu Kepala Sekolah di rumah. Nah, ini ruang apa namanya sekarang, kamar saya yang berfungsi sebagai ruang kelas. Seperti ini teman-teman di rumah ya, karena kondisi seperti ini ya tempat kerjanya ya seperti ini ya. Nah, ini tadinya saya ngajarnya di sini. Background saya itu pakai tikar. Nih, gini biasanya kalau saya posisinya pas ngajar di begini. Nah, gini duduk. Tapi lama-lama karena umur ya kan, lama-lama karena umur, punggung ini yang nggak kuat nih teman-teman di rumah. Maka saya lebih enak ngajar berdiri. Maka lemari ini teman-teman di rumah, lihat nih, lemari baju saya ini saya tempeli papan tulis sekarang. Entuk ora mah? Boleh toh mah? Janjane sebenarnya dia mungkin ya dalam hati iki lama-lama bisa kamar mandi dijadikan ruang belajar ini mungkin ya toh mah? Kayak gitu. Saru. Oh saru ya, oh saru katanya. Karena apa ya, kondisinya seperti ini ya. Nah, bagaimana saya akan berusaha menjelaskan apa yang saya ajar kepada teman-teman di rumah ya, kepada murid saya. Nah, kemudian ini tadinya papan tulis ini berdiri, maka saya tadi dibalik. Saya merasa ngajar sehari itu sudah capek nih teman-teman, jadi ketika duduk punggung yang terasa sakit. Nah, apalagi teman-teman di rumah yang kondisi tempat duduknya atau tempat belajarnya tidak tegak. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa merasakan bahwa ketika anak duduk terlalu lama, apalagi di bawah, punggungnya kasihan. Sebaik mungkin dia duduknya di kursi seperti ini nih, mungkin ya, di kursi seperti ini nih. Di kursi dia lebih akan tegak, punggungnya akan terdorong lebih enak lah paling tidak. Nah, karena saya mengajar, saya berdiri nih teman-teman di rumah. Saya lebih enak berdiri, meskipun ngajarnya agak lama ya nggak apa-apa sih. Hanya saya ketika ngajar nggak pernah sih 2 jam penuh. Saya pasti ngajarnya meskipun 2 jam penuh, saya beri selang 1 jam istirahat untuk jalan-jalan. Teman-teman di rumah saya persilahkan untuk sekarang anak-anak jalan-jalan dulu 15 menit lah untuk melemaskan punggung. Supaya apa? Supaya memang karena punggung itu sebagai penopang. Oh, saya ngajar IPA sebagai penopang. Kasihan kalau lama-lama punggungnya melengkung. Ya. Itu teman-teman di rumah. Sekali lagi yang menjadi perhatian adalah silahkan cari tempat yang nyaman, senyaman mungkin, rileks tempat duduknya, kemudian tidak capek. Kalian kalau di depan mata, di depan laptop terus, di depan HP terus, apalagi yang kecil, pasti akan terasa capek.
luar biasa capeknya. Nah, kami juga berharap bahwa pandemi ini akan berlalu, teman-teman. Kalau kalian mengikuti programnya pemerintah, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, tetap berolahraga, terus vitamin yang jelas, ya vitaminnya dari sayur-sayuran itu sudah cukup, tidak harus beli kok vitamin, ya kan? Seperti itu, seperti saya nggak harus beli karena beli sayuran saja sudah cukup bagi saya sekeluarga. Terus vaksin, ya. Nanti ketika pemerintah mengadakan vaksin, coba ikutlah supaya kedepannya kita bisa belajar lebih maksimal, ya. Ternyata kalau online yo lama-lama bisa, wah bisa ya bisa kalian rasakan sendirilah teman-teman di rumah. Selama 1 tahun, 1,5 tahun kita sudah belajar di rumah. Banyak apa ya, banyak enaknya, banyak tidak enaknya juga, ya. Enaknya ya kita bisa belajar komputer, bisa browsing, bisa apa yang mau kita lihat secara online bisa. Tidak enaknya ya tadi kita bersosialisasi, berteman dan sebagainya itu menjadi terbatas, ya. Seperti itu teman-teman di rumah. Nih lihat anak saya ketika habis PJJ. Nah ini yang kecil. Mana yang kecil ya, Le? Oh, ini anaknya. Lagi main HP nih. Jadi setelah itu main HP itu, aduh. Boleh sih, tapi memang saya juga membatasi. Setelah itu membatasi, ya maksimal cuma 1 jam. 1 jam udah cukup banyak bagi anak-anak yang sehari-hari dia pegang handphone terus. Begitu, baik teman-teman di rumah. Waktunya saya sudah mengajar ini, nanti tidak terlambat ya. Nanti sampai ketemu lagi besok. Oke, salam sehat buat kalian semua di rumah. Dadah.